share ya. Selamat pagi kawan-kawan. Ayo, pagi-pagi ngapain? Apakah sudah mempersiapkan sarapan? Apakah sudah makan. menyiapkan sarapan? Sarapan. Sarapannya apa hari ini? Sarapannya Infonaker. Info. Yuk, kita mulai. Yuk. Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga sehat walafiat bersama dengan Agam. Di sini saya Agung Sunarto. Amina Chandra hadir lagi mau bagi-bagi informasi naker. Ada Sinta, katanya Keke Cici Caoan. Caoan. Koko Cece Caoan. Dulu panggilnya Om Tan. Iya, Om Tan. Hari ini spesial gitu ya. Keke Cece. Edisi Meici. Iya. Jadi panggilnya Susu Keke. Ai Caoan. Bukan Ama Akong Aku Caoan. Mama Caoan gitu. Oke, gimana kabarnya? Moga-moga sehat walafiat ya. Kita sekarang lagi dalam acara Happy Jakarta dan rekamannya ini kita dibuat di hari Senin ya buat teman-teman yang lagi di udara. Mungkin aja kok obrolannya kok agak sedikit mundur gitu ya. Karena kenapa kita bikin di hari Senin? Karena penting banget nih, salah satunya adalah kami tahu kan sekarang di Indonesia kan lagi rame dengan yang namanya new normal. Ya. Betul kan? Kebiasaan baru. Nah, new normal ini ternyata sekarang di Jakarta ya. Sekarang ini jadwalnya kan untuk pembukaan masa transisi fase ini pertama di DKI Jakarta kan udah dimulai nih ya. Udah dimulai. Dan seingat Agung kayaknya kalau nggak salah tanggal 15 Juni ya. Sekarang ini di Indonesia mall kayaknya sudah mulai aktif. Oke? Nah, kalau kita lihat dari jadwalnya ini ya, misalkan dari yang pekan pertama di tanggal 5 sampai dengan tanggal 7 Juni, kegiatan di rumah ibadah dan berkelompok dibatasi tidak lebih dari 25 orang. Terus fasilitas olahraga juga dibuka. Udah gitu mobilitas kendaraan pribadi, angkutan umum massal, dan taksi pun juga sudah dibuka. Tetapi ada batasannya tentu aja ya. Nah, sekarang nih, untuk yang fase di pekan keduanya, itu museum, galeri, perpustakaan, taman, RPTRA, dan juga pantai juga dibuka. Sampai dengan hari Minggu kemarin. Ojek daring juga dibuka ya. Terus udah gitu perkantoran di rumah, perkantoran, rumah makan, perindustrian, pergudangan, pertokoan, dan layanan pendukung, serta UMKM pun juga udah dibuka. Selamat pagi juga. Pekan kedua ya. Pekan kedua ya. Nah sekarang nih yang paling penting nih adalah pekan ketiga dari tanggal 15 sampai dengan 21 Juni. Itu apa yang dibuka? Pasar, pusat perbelanjaan mall, taman rekreasi dalam dan luar ruangan, serta kebun binatang pun juga sudah dibuka. Gitu loh. Hore, kata binatang-binatangnya. Akhirnya, gitu. Akhirnya ada yang datang untuk menjengukku. Akhirnya aku bisa melihat manusia lagi. Di dunia mereka tuh, mereka nggak berasa kalau dia tuh jadi apa? Kebun binatang ya. Jadi tontonan. Yang dikunjungin. Iya. Tapi mereka yang melihat menonton. manusia gitu loh. Kita nggak tahu kan pemikiran mereka gitu kan. Nah, ternyata nih dari sebuah survei yang dilakukan dari Kompas ya, di sini dikatakan bahwa persiapan apa sih yang dilakukan oleh yang menerima survei ini ya? Yaitu adalah ada kurang lebih ini 78% mereka itu menyediakan perlengkapan masker, hand sanitizer, pelindung wajah dan lain-lain sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Oke. Jadi sebenarnya dari beberapa survei ini kelihatan sekali karena kan di Jakarta ya kami, kita nggak tahu di daerah lain ya. Ya. Karena di Jakarta akan terlihat bahwa model hidup orang Jakarta itu akan berubah. Akan berubah total ya. Tapi sebenarnya juga dalam kondisi demikian ya, masyarakat, ada sebagian masyarakat yang tetap mengkhawatirkan. Iya, betul. Ya, karena mungkin pandemi ini belum ditemukan obatnya, sehingga karena untuk menjaga ekonomi di satu sisi masih juga harus memperhatikan kesehatan masyarakat. Jadi ini juga sebuah dilema ya. Walaupun pemerintah sudah menerapkan kebijakan new normal, tetapi juga ada masyarakat yang tetap mengkhawatirkan. Yang dipentingkan itu ekonomi atau kesehatan
masyarakat. Dan selanjutnya di sini juga kurang lebih ada 97,2% ya. Mereka ditanya apakah sudah siap mentaati kebijakan normal baru dengan protokol kesehatan, misalkan pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Luar biasa sekali ya, 97,2%. Nah, terus ditanya lagi apakah yakin dengan penerapan normal baru ini akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat? 70% mengatakan yes. Yakin, oke? Nah, terus begitu apalagi yang apa yang paling Anda khawatirkan mengenai rencana penerapan normal baru, oke? Di sini diambil porsi yang paling tinggi itu ada 28,9% mengatakan potensi gelombang penularan kedua. Ini penting sekali ya, kenapa? Karena beberapa hari yang lalu di Beijing itu di pasar lagi ya? Iya, di pasar lagi ada 36 kasus baru. Oke, 36 kasus baru. Artinya apa? Kalau kita lihat ya, memang pemerintah dari China itu mereka udah strict banget ya, sampai tentara pun masuk ke kota, turun ke jalanan untuk menjaga ataupun juga mengontrol ya lalu lintas manusia. Itu benar-benar dibatasin. Ya. Nah, di Indonesia ini sangat dikhawatirkan ya, karena sekarang boleh dibilang tentara nggak turun ke jalan, ya, tentara nggak turun ke jalan. Tapi ya ini yang sangat dikhawatirkan ya, maksudnya di pasar itu kan udah dibuka sekarang secara ya udahlah gitu ya. Kalau aku ngeliat dari beberapa foto yang ada di Instagram ya, itu kemacetan di Jakarta itu kembali normal. Apa ya? maksudnya gini loh. Masyarakat kembali turun ke jalan. Iya, jadi maksudnya kembali normal dalam tanda kutip ya macet. Kembali macet lagi gitu loh. Oke, itu yang 28% ya. 22,5% adalah masih mengkhawatirkan penularan COVID-19. Dan yang ketiga, urutan ketiga paling banyak adalah penerapan aturan di tiap daerah berbeda-beda. Iya, betul. Ya, misalkan aku kan punya pegawai di Bekasi nih. Ya, dari Bekasi mau masuk ke Jakarta. Ini cuma satu orang doang. Saya bisa bayangkan nggak kalau misalnya di Indonesia itu kan lalu lintas manusia, barang itu kan rame ya. Jadi ini yang justru yang dikhawatirkan gitu loh. Nah, sekarang Taiwan boleh dibilang tempat ataupun juga negara yang paling aman ya. Tapi kemarin juga sempat ada berita 15 orang anak ya SMA yang dikhawatirkan memiliki kelainan pada saluran pernapasan. Iya, ada dicurigai lah ya. Tetapi setelah dites hasilnya sih negatif. Untung saja negatif. Nah, kalau misalnya kita lihat dari hasil kumulatif ya, total harian COVID-19 di 10 provinsi terbesar di Indonesia, DKI Jakarta itu menempati paling tinggi 8.978 ini sampai dengan paling padat soalnya. Iya, sampai dengan tanggal 14 Juni ya, data terakhirnya. Kedua adalah Jawa Timur. Oke, 7.793 ini yang terdeteksi ya. Sulawesi Selatan 2.840, Jawa Barat 2.604, Jawa Tengah 2.059, Kalimantan Selatan 1.887, Sumatera Selatan 1.396, Papua 1.249, Banten 1.240 dan NTB 915. Jadi ini sangat dikhawatirkan kali lagi ya. Ada yang sudah mulai bicara, gelombang kedua bisa terjadi nggak gitu loh. Iya. Jadi ini ada yang nanya nih Kak, kalau misalnya bulan 8, kira-kira kalau pulang ke Indonesia aman nggak? Ini sudah diprediksi ya, karena obatnya atau vaksinnya itu belum ditemukan. Iya. Aminah juga kemarin sih sempat ngomong-ngomong sih, chatting sama teman-teman. Jadi katanya COVID-19 ini sepertinya cerita sambung menyambung, bersambung. Jadi ini nggak ada. Belum selesai sih, belum ditemukan vaksin atau obatnya. Ahmad katanya berdoa bahasa Mandarinnya apa ya? Tao Kao. Ya, Tao Kao. Tao Kao. Qi Tao juga. Tao Kao. Qi Tao. Oke, jadi kalau misalnya kita ingin berdoa ya, mendoakan, Wei ni Tao Kao, Wei ni Qi Tao, ya mendoakanmu. Bahasa Mandarin ada dua jenis ya. Wei ni Tao Kao, Wei ni Qi Tao. Ya. Jadi istilahnya demi kamu aku berdoa gitu loh. Kalau misalkan demi Indonesia, mendoakan Indonesia bilangnya, yang ni-nya diganti ini gitu loh. Wei ini
Qidao atau Taokao gitu loh. Terus apa lagi ya? Demi dunia, Wei Shijie Qidao atau Taokao. Ya, jadi kira-kira gitu. Nah, terus tadi kan udah ngomongin soal bagaimana untuk mencegahnya. Ini ternyata di sini ada satu dari biodiversitas Indonesia dalam penanganan COVID-19 ini, itu ada beberapa bahan alami yang ada di Indonesia yang mampu katanya ini ya, mampu bisa meningkatkan imun tubuh. Ya. Yang pertama adalah rimpang jahe merah. Wah, jahe aja macam-macam ya. Emang ada Macam-macam jahe merah. Ada jahe gajah. Hah? Jahe apa gitu. Jahe gajah itu yang bulat-bulat, yang gede-gede. Jahe itu macam-macam. Bukan cuma jahe tua, jahe muda aja. Jahe, jenis jahenya pun seperti kemangi. Iya. Kemangi untuk itu macam-macam sih. Iya, macam-macam juga. Betul. Termasuk untuk makanan-makanan di Thailand itu kemanginya beda lagi. Oh, kemangi Thailand sama kemangi Indonesia beda. Kemangi Taiwan juga beda ya. Terus basil juga beda lagi. Macam-macam. Daun seledri, daun sup itu macam-macam lagi. Macam-macam ya. Oke. Terus udah gitu ada tanaman di Indonesia namanya adalah herba sambiloto. Sambilatu. Sambalado. Di sini menurut hasil, aku nggak bacain nggak bacain isinya apa gitu, agak sedikit ribet. Tapi di sini dikatakan menurunkan copy number RNA dari HIV. Wow. Oke. Terus begitu tadi yang rimpang jahe merah di sini katakan bisa menstimulasi sel mukosa untuk menyekresi IFNA yang bertanggung jawab dalam melawan infeksi virus. Jadi banyak-banyak makan jahe gitu ya? Iya. Terus daun sembung, apa ya daun sembung nih? Nggak tahu. Pernah dengar gak daun sembung? Ada. Jahe merah biasanya buat jamu bagus. Oh. Jadi buat minuman jamu ya? Oke. Terus udah gitu ada lagi nih, daun sembung kalian pernah dengar gak? Katanya memiliki efek anti-inflamasi yang sangat baik ya. Terus apa lagi? Daun meniran. Apa lagi ya? Meningkatkan aktivitas fagositosis oleh makrofag serta supresi respon mediator pro-inflamasi. Abis Kak Agung sampaikan informasi, jangan sembarang cari daun ya, terus metik-metik di jalan ya. Soalnya di Taiwan sendiri ya, ada satu keluarga neneknya itu nemu jamur, terus jamurnya itu dioseng, dimasak, udah keracunan. Semua anggota keluarganya, anak-anaknya keracunan gara-gara si jamur. Jadi harus hati-hati ya, termasuk jamur, binatang, tumbuh-tumbuhan, jangan sembarang. Kalau belum tahu jelas, jangan sembarang dikonsumsi. Nah, ini banyak nih katanya nih, bilang katanya daun sembung banyak Kak di kampung Kak. Kalau Taiwan jaka sembung. Kemangi Taiwan kalau di Indonesia kembang telasi bunganya yang dipakai sekar makam waktu lebaran. Oke. Dia cuma tahunya si Solos itu cuma tahunya daun salam sama daun jeruk. Itu buat makanan semua. Buat apa? Soto. Di ini Wong Wadon katanya jahe merah bagus direbus, diminum buat kesehatan tubuh. Iya, benar. Tapi di mana-mana ya yang namanya kayak ramuan-ramuan tradisional ini ya diminum secukupnya aja. Iya. Oke. Katanya akhir ada jamur cordyceps. Mahal tuh jamur itu. Iya. Cordyceps. Pernah dengar Kak Amina? Pernah, itu apa? Berpotensi melindungi dari serangan virus. Tongcongxia cao mah? Iya, itu. Oh iya. Jamur cordyceps. Tongcongxia cao itu mahal banget. Tongcongxia cao itu jamur kalau di musim dingin itu dia bentuknya seperti ginseng. Bukan, kalau musim dingin seperti ulet. Kalau musim panas jadinya jamur. Makanya disebut gitu tongcongxia cao atau jamur cordyceps. Nah, sebenarnya jamur cordyceps ini kebanyakan dia itu tumbuhnya di Asia Timur. Taiwan, China, Korea ada nggak ya? Itu sulit ditemukan kali. Susah itu. Pembiakannya susah banget.
Mahal. Mahal. Tapi di Taiwan banyak yang nanam sih. Nah, ada juga perusahaan sekarang nih Agung, kemarin sempat dengar berita ya, jamur cordyceps ini bisa diternak. Oh, jadi dia termasuk jamur ya, bukan Termasuk jamur? akar ya? Bukan. Ginseng. Bukan. Ginseng itu akar. Kalau ini benar-benar jamur gitu loh. Jamur. Tapi dia kayak ulet ya? Bentuknya. Tapi dia bukan ulet ya. Bukan ulet. Dia itu adalah jamur itu kan sebenarnya adalah bakteri ya. Dia termasuk bakteri. Iya. Cuman dia ya gitulah bentuknya kayak semacam kayak Amina pikir kayak ulet. ginseng yang kecil banget. Iya. Oke, jadi ini beberapa makanan tanaman-tanaman herbal yang kononnya bisa meningkatkan imunitas tubuh. Ya, jadi bukan nggak ada hubungannya sama COVID-19 ya, karena tanaman ini memang sering digunakan untuk menjaga kestabilan tubuh manusia. Sebenarnya di Indonesia sendiri juga banyak tanaman-tanaman herbal seperti kunyit ya. Kunyit yang turmeric ya. Iya. Itu juga terkenal sekali dan sangat mahal, mulai digemari. Betul. Katanya dari kandungan kunyit tersebut juga bisa meningkatkan stamina dan mencegah agar tidak terserang penyakit kanker. Iya, kalau jamur kulit tumbuhnya di mana? Di sini nih. Itu panuan. Oke, kita istirahat sebentar, kita akan mendengarkan sebuah lagu buat kawan-kawan yang lagi mendengarkan di udara. Dan buat yang di live, kita akan kembali lagi dengan informasi naker selanjutnya. Kalau di pulang ke Indonesia boleh bawa makanan dari sini nggak? Boleh bawa makanan. Cuman jangan bawa daging sama sayur ya, itu nggak boleh, nggak boleh ya. Kalau seafood boleh nggak? Seafood boleh ya. Yang di vakum boleh ya. Cuman kalau misalnya makanan-makanan segar itu sebaiknya jangan dibawa dulu daripada mentah dan segar. Iya, daripada terkerepotan, ya. Lanjut lagi dengan informasi naker masih bersama dengan Agam, saya di sini Agung Sunarto. Amina Chandra, kita di acara Happy Jakarta. Berikut ini kita ngomongin soal ini dulu Kak Amina. Ya. Mengenai denda yang dikenakan kepada seorang warga negara asal Vietnam. Dia kena denda 100.000. 100.000, mahal banget. Iya, kena denda 100.000 orang Vietnam ini begitu masuk ke Taiwan. Jadi gini loh, dia mungkin nggak ngerti bahasa Mandarin. Ya, dia nggak ngerti juga dengan peraturan yang berlaku di Taiwan. Duh, tiba-tiba pengen bersihin Kak Amina. Oh ya. Jadi ini gara-gara COVID lagi. Gara-gara COVID-19. Iya, jadi orang Vietnam ini, dia itu begitu masuk ke Taiwan, dia itu kan nggak ngerti peraturan yang berlaku. Nah, ini juga mungkin aku mesti nyalain temennya juga. Dia begitu tiba di Taiwan, terus dia nginep di rumah temennya, terus dia itu enggak mengkarantinakan diri sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu loh. Kok bisa ya? Terus udah gitu, sama Departemen Kesehatan Wilayah Nantou dikenakan denda sebanyak 100.000. Bentar, 100.000? Bukannya sebelum ini 100.000 berarti 40 juta ya? Udah 400 lebih kan? Iya, hitung aja 500 lah. Bukannya sebelum dia datang kali sudah 500. ada orang yang menjemput, terus juga sudah ada pusat karantina yang menunggu dia. 50 juta rupiah kena denda dia, oke? Nunggu kerja berapa bulan? Tenang aja, pemerintah itu pinter. Dia bilang nggak apa-apa, lu nggak bisa bayar 50 juta rupiah, nggak apa-apa. Dicicil aja. Bisa berapa bulan itu gaji? Aduh, anggap kasihan. aja sebulan potong 20.000 ya. Aduh, akhirnya dia ini dicicil. Dicicil selama, nggak tahu, ya, berarti berapa tadi? Tadi 100.000 ya? Dia per bulan nyicilnya goceng. 100.000 dibagi dengan 20 goceng. bulan. 20 bulan. 20 bulan berarti ya hampir setahun. 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun. 2 tahun. Guys, makanya nih ya, buat kawan-kawan yang punya temen nih, punya rencana mungkin dia mau balik ke Taiwan ya. Terus kalau nggak mungkin kamu mau pulang cuti nih, terus balik lagi ke Taiwan ya. Kalau udah disuruh di karantina ya udah. Patuhi.
patuhi, ditaati. Jangan keluar-keluar, oke? Jadi jangan keluar-keluar, dendanya 100.000 loh. Dia pikir mungkin nggak bakal kelacak kali. Iya. Di Taiwan itu sangat ketat sekali loh. Sebelum datang sudah didata, terus tempat tinggalnya di mana, akan dikarantina di mana, dan setiap harinya, sehari berapa kali dicek? Dicek pagi hari. Kalau aku kemarin ceknya sih di pagi hari sih. Setiap pagi. Setiap pagi. Terus harus dikasih lapor kembali SMS, dikasih SMS. Terus begitu kalau nggak dibalas dia akan SMS terus. Iya. Kalau misalnya nggak dibalas bakal ditelepon gitu loh. Nggak, selain kalau tidak ditelepon tidak diangkat, orangnya bakal mengunjungi. Pasti polisi bakal datang untuk ngecek bener nggak orang ini ada di tempat karantinanya. Ini artinya apa nih ya? Dia memang dijemput nih katanya siapa si Wong Wadon, dia bilang. Kok bisa ya Kak, orang Vietnam itu kan ada penjemputan pas kita datang. Betul, makanya ini juga bingung kenapa bisa lepas gitu loh. Nah, mungkin dia memang udah dijemput, udah dianterin tempat karantina, tapi dia tuh nggak tinggal di tempat karantina, dia pergi ke rumah temennya. Terus mungkin HP-nya yang udah terdaftar itu ditaruh di tempat karantina gitu loh. Karena di sini dikatakan ternyata di Tongpao Shilian dilaporkan ternyata dia tuh kehilangan kontaknya. Iya, tidak bisa dihubungi lagi gitu loh. Ya udah, kena denda 100.000, nyicil selama 20 bulan. Tidak ada alasan ya, aku nggak punya duit. Ya udah. Nyicil. Sedih sih, sedih banget sih, bener sedih banget. Jadi sekali lagi ya, kalau misalnya kamu punya temen atau punya kesempatan cuti, pulang, ya patuhi ya. Kalau bosan ya udah buka aja Facebook buat nonton live gitu kayak ya. Sebenarnya untuk aturan-aturan di Taiwan yang udah diberlakukan itu ketat sih. Termasuk dulu kan juga sempat pemeriksaan bagi yang membawa daging mentah, daging matang yang isinya itu babi atau daging sapi, itu akan dikenakan denda. Bahkan ada pelajar asal dari daratan Tiongkok, dia hanya tidak sengaja, mungkin ibunya atau siapanya yang menyisipkan satu batang sosis. Kena tuh. Satu batang sosis saja, dan kenanya itu cukup berat. Karena dia ada pelajar, jadi tetap mengizinkan dia untuk masuk ke Taiwan, dan dibayar dulu sama pihak sekolah, dan dianya yang harus menyicil. Iya. Membayar biaya denda tersebut. Betul. Nah, tadi ini ditanya sebenarnya sama si Mami Utami, Kak, kalau saya pulang bawa jamur kering boleh nggak? Boleh. Oke, boleh. Boleh bawa jamur kering. Tapi jangan bawa jamur yang masih mentah, ya. Dia masukin dalam kantong, masukin ke dalam bagasi, ya. Selanjutnya masih ngomongin soal orang Vietnam, nanti balik kepada informasinya dari Kak Amin. Nanti mengenai denda juga. Ini aku ingin mengingatkan untuk berhati-hati kawan-kawan ya. Kenapa? Ini di daerah Kaohsiung, ya, petugas imigrasi di sana boleh bawa abon sapi nggak? Boleh, asal jangan bawa sapinya ya. Seekor gitu. Iya, ngapain bawa sapi? Nggak, kan ada abon sapi. Kalau bawa sapi lebih enak. Bisa diternak gitu loh. Abon sapi boleh. Ini ada satu orang Vietnam juga, dia tuh pinter banget. Dia mungkin ini ya, mencari celah kebutuhan di mana ada market. Ada kebutuhan di mana ada penyedia gitu ya, penawaran. Jadi orang Vietnam ini dia bermarga Van, ya, bermarga Van ini dia itu bekerja sama dengan beberapa kawan-kawannya, mungkin kali yang nggak tahu lah ya. Dia buka akun Facebook. Terus dia gitu menyediakan apa? Bisnisnya apa? Menawarkan ARC palsu. Wah. Jadi ARC-nya ini fotonya bisa diganti gitu loh dengan sesuai dengan pemiliknya gitu ya. Zaman sekarang mana sih nggak ada yang nggak bisa bikin yang palsu ya. Cowok jadi cewek, cewek jadi cowok kan bisa gitu. Jadi apa aja bisa lah. Apalagi cuma dokumen doang. Kan kemajuan teknologi sekarang mau oplas pun bisa ya. Jadi orang ini dia itu menggunakan bisnis ilegal ini ya. Padahal dia sendiri itu statusnya adalah resmi. Pekerja resmi menawarkan kartu ARC kepada yang ilegal. Gitu loh. Jadi datanya itu resmi, terus ditempelin sama foto orang yang peminta gitu ya? Nggak tahu juga ada cara kerjanya gimana. Pokoknya orang
orang yang Vietnam ini dia tuh pekerja resmi. Iya. Dia tuh resmi dia legal. Jual kartu ARC gitu iya. lah ya. Kartu ARC kayak dijual kayak kartu telepon aja. Iya. Nah, terus udah gitu dia udah ketangkap sih sama petugas imigrasi ya. Karena begitu mungkin di mesnya itu barang-barang bukti ya, mesin komputernya, terus udah gitu ARC palsunya, udah gitu masih ada KTP palsu pun juga dia jual. Gila nggak? KTP Taiwan, bukan ARC lo ya. KTP Taiwan sama ARC Taiwan. Dia bisa juga gitu. Nah, ini nih, yang kayak begini ini, ternyata nih kantor imigrasi, petugas imigrasi bukan cuman memberikan denda kepada si orang penipu ini, termasuk majikan yang mempekerjakan kaburan ini. Kena juga. Ya? Iya. Jadi luar biasa. Tapi otak pintarnya nggak dimanfaatkan pada tempat yang benar gitu. Iya. Terus udah gitu, begitu ketangkap duitnya diapain? Dari hasil penjualannya ini, beli baju, terus jalan-jalan, hidupnya nikmat pokoknya gitu loh. Ya, sebenarnya untuk di Taiwan sendiri dokumen-dokumen itu harus sesuai dengan aslinya. Iya. Ya. Dulu waktu Amina bekerja di KDI sempat ke detention center sih. Ada teman yang kebingungan, Bu, saya baru masuk 1 hari ke Taiwan, tetapi kenapa bukannya ke tempat majikan, saya langsung dikirim dibawa ke detention center gitu. Terus Amina nanya, loh, nama Bapak yang sekarang sama yang sebelumnya sama nggak? Nggak sama namanya. Ampun. Nah, itu dia, karena termasuk sebagai pemalsuan dokumen. Iya. Nah, ini juga termasuk pelanggaran pidana. Oke, ini ada yang nanya nih Kak, kalau misalnya pulang ke Indonesia bawa bir Karen dari Taiwan boleh nggak? Yang di sini dikatakan ya, kalau misalkan kadar alkohol di bawah 24% itu dimasukkan ke dalam bagasi, itu tidak ada batasnya. Tapi kalau misalkan kadar alkoholnya lebih dari 24%, antara 24 sampai dengan 70%, itu tidak boleh lebih dari 5 liter. Itu masuk ke Indonesia? Indonesia kayaknya 1 liter 1 doang liter deh. Ya, peraturan baru kayaknya deh ya. Kalau di Indonesia sepertinya cuma 1 liter deh. 1 botol 1 liter. Iya. Jadi jangan banyak-banyak deh, boleh bawa sih. Ya, boleh bawa tapi nggak boleh. Untuk setiap negara mungkin ketentuan membawa minuman beralkohol itu berbeda-beda ya. Dan di Indonesia cukup ketat sih. Iya, sebaiknya jangan lebih dari 1 liter, ataupun untuk lebih amannya kamu belinya di bandara aja, karena itu kan ada duty free ya, kantongnya kantong kertas duty free. Ya. Oke, kita istirahat sebentar, setelah itu kita kembali lagi dengan informasi nakar berikutnya. Aneh, bir aja dibawa. Oh enggak, karena kan memang bir Taiwan enak. Soalnya aku juga ada minum bir. Benar, bir Taiwan tuh enak, seger gitu loh ya. Di Indonesia beda rasanya. Oke, kita kembali lagi dengan informasi naker selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang udah join. Terus begitu membantu untuk share live ini juga, karena juga semoga aja bisa membantu kawan-kawan yang lain ya. Berikutnya kita ngomongin soal... Ini dulu. Boleh. Ini pelanggaran lagi nih. Dengan pelanggaran lagi. Kejadiannya di kota Taichung. Taichung, kenapa nih? Nah, karena kita tahu sendiri ya, semakin banyak pekerja migran yang punya sepeda motor listrik. Nah, sementara di Taichung sendiri ada sebuah taman. Sebenarnya taman ini tidak mengizinkan sepeda motor listrik untuk masuk ke area taman tersebut. Sebetulnya di Taiwan itu hampir semua taman itu tidak diizinkan berkendaraan, termasuk sepeda loh ya. Sepeda pun nggak boleh. Ada yang nggak boleh. Iya, kalau misalnya ada jalurnya buat sepeda boleh. Tapi kalau yang nggak ada jalur sepeda sebenarnya nggak boleh masuk. Yep. Terus barbecue juga nggak boleh. Nggak boleh. Main layang-layang juga nggak boleh. Main petasan juga nggak boleh. Camping juga tidak boleh. Iya, itu dibatasin ya. Nah, ini kejadiannya di Taichung karena mungkin jalannya itu begitu lempeng kali ya. Dan mudah. Udah gitu rata gitu, bersih, nyaman, berseri ya, berseri. Terus mungkin lebih bisa dijadikan sebagai jalan pintas. Wah, enak banget gitu ya. Ya, ternyata untuk dari tanggal 25 April lalu mereka polisi-polisi mulai turun menyidak dan
hampir selama 2 bulan ini sudah ada 56 kasus pelanggaran sepeda motor listrik yang masuk ke area tersebut. Ya, termasuk juga ada ini sepeda motor. Ya. Iya. Ini pasti salah yang merawat taman. Oh ya. Dia mestinya kan kasih palang, kan biasanya kan gitu ya. Kalau misalnya taman-taman di Taiwan itu kan ada palang. Kan bisa dicopot, Pak. Oh. Kenapa dicopot? Palangnya itu nggak dikunci, nggak gitu. digembok gitu. Jadi dia angkat, dia masuk ke dalam gitu. Masuk. Dasar nih memang orang yang kurang patuh, udah tahu dikasih palang, masih dimasukin. Bingung gue. Dan bagi yang melanggar naik sepeda motor masuk Catat ke ya, taman tersebut, nggak sedikit loh jumlahnya. Itu dikenakan denda antara 300 NT sampai 600 NT. Lumayan ya. Dan untuk tahun ini saja ya, bagi orang asing yang masuk melanggar karena bawa sepeda motor listrik masuk ke taman tersebut itu mencapai 50 kasus. 50 Dari 56 kasus ada 50 kasus bukan pekerja migran sih, di sini disebutkan orang asing. Orang asing ya? Iya. 15.000, lumayan loh ya. 15.000, berapa? 50 kasus kan ya? Aku ngitung aja dia 300 cm lah, yang paling murah lah. Ya, 15.000 lumayan. Masuk kas negara. Masuk kas negara. Mengapain nggak masukin kas negara? Mendingan masuk dalam dompet gue. Tapi mungkin ada hubungan juga karena dia tuh nggak ngerti bahasa Mandarin, Kak Amina. Ya, jadi ini terus buat orang masuk, dia ikut masuk. Iya, jangan ngikutin, udah tahu saja ngikutin. Nah, sekarang di Taiwan ini ada beberapa kota ya, termasuk yang berikutnya adalah wilayah New Taipei. Oke. Buat kawan-kawan yang ada di wilayah New Taipei bisa ikut pelajaran bahasa Mandarin ya, yang dibuka untuk orang Filipina, Indonesia, Vietnam, dan Thailand. Dan pelatihan ini ataupun juga pelajaran bahasa Mandarin ini segera dibuka dari tanggal berapa nih ya? Bulan 8 hingga bulan 10 ya. Oke, bulan 8 sampai dengan bulan 10 udah setiap hari Minggu. Iya, pendaftaran udah dibuka ya. Pendaftaran udah dibuka ya. Nah, kalau misalkan kalian pengen belajar bahasa Mandarin untuk wilayah New Taipei, nih ada nomor teleponnya gue kasih ya. Nomor teleponnya ini. New Taipei sekarang juga 03 ya? Enggak, dia mungkin pelaksananya. Oke, IO-nya. Jadi teman-teman yang berdomisili di New Taipei, pengen belajar bahasa Mandarin, manfaatkan hari libur teman-teman, bisa menghubungi ke nomor telepon tersebut, segera mendaftar. Jadi waktu liburan teman-teman diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Nah, belajar bahasa Mandarin nomor teleponnya adalah 03 328 3201. Oke, tolong dicatat ya. Terus pesawatnya atau exchange-nya adalah 8571. Oke. Kakak Amina, bukan Cek Amini. Nama orang diganti-ganti. Oke, jadi ini untuk belajar yang di wilayah New Taipei ya. Sama si Wi. Sama si Wi. Thank you, Wi. Nah, selain belajar bahasa Mandarin yang diselenggarakan oleh pemerintah kota, ada juga sebetulnya ini adalah organisasi 140. 140. Jadi ini adalah cukup organisasi terkenal, ya, organisasi peduli pekerja migran. Yes. Nah, ini adalah kamu juga bisa ya belajar bahasa Mandarin secara online ya, belajar Mandarin secara online. Yep. 140 kayaknya banyak kegiatan deh. Betul. Teman-teman seperti Tini-Tini, Anissa aktif banget mengikuti 140. Betul. Kalau mau bawa parfum boleh nggak, Kak? Boleh bawa pulang ke Indonesia ya, bukan bawa belajar bahasa Mandarin ya. Bawanya boleh berapa banyak? Tidak boleh lebih dari 5 banyak kali lah. ya. Terus akhirnya mau jualan apa? Oke, jadi ini belajar bahasa Mandarin online-nya kamu langsung bisa klik ya. Aku udah kasih tautannya, kamu tinggal klik aja. Nanti ada prosedurnya sendiri mereka. Oke, adalah belajar bahasa. Itu SV Yusuf kenapa? Kenapa dia? Kalau saya, Kak, naik motor pas HP-an. Aku dikejar polisi. Tapi satu kali aku ngelanggar, satu kali masih tidak dikasuskan. Waktu itu aku udah takut banget, Kak. Sekarang nggak berani lagi naik motor di Taiwan. Sebenarnya bukan takut melanggar loh. Bahaya. Takut sama polisinya. Oh, bukan. Iya benar. Banyak pengalaman naik sepeda motor. Bukannya kita tuh takut sama peraturannya, kita takut sama Pak D-nya. Iya. Misalnya nggak pakai helm, ya biarin dah, cuma deket sebentar aja gitu. Iya. Atau lagi naik sepeda motor nih HP-an gitu, mau
browsing, mau lihat line lah, apps lah gitu. Iya. Karena benar-benar jelas-jelas sudah tahu nggak boleh gitu. Atau lampu merah, udah nggak ada polisinya, aku terobos. Iya. Jadi yang ditakutin itu Pak D-nya. Polisinya ya. Oke, kawan-kawan sekalian, kalian bisa meninggalkan pesan di bawah ini. Kalau misalnya ada punya pertanyaan ya, nanti kita akan kembali lagi dan menjawab pertanyaan kalian satu persatu. Ini nggak usah deh. Baik, lanjut lagi ya. Pagi Kak, udah ngopi belum? Baju yang game kegedean semua kakak. Lu Melgate, entar langsung di inbox saja ya mengenai keluhan kamu baju yang kegedean. Oke, belajar Mandarin online ada persyaratan tertentu nggak? Ada persyaratan tertentu. Wih, kamu ntar langsung klik aja tautan yang ada di bawah ini ya. Kalau kamu ada pertanyaan mengenai soal bukannya udah ada guru privat. Iya nih. Sambil belajar sambil jalan-jalan. Iya, enak kan? Ada nanya, Kak, boleh nggak bawa 2 laptop? Boleh nggak ya? Setahu aku cuma boleh 1 sih. Iya. Tapi kalau misalnya memang harus bawa 2, ya kamu jangan bawa kardusnya. Beneran. Dibikin demikian rupa kesannya udah dipakai itu. Gitu loh. Iya, bekas. Kalau misalnya tanya ini kenapa? Oh enggak nih, bawa Taiwan ada yang nitip mau dibawa pulang setelah direparasi gitu loh. Wah, gue jadi belajar jadi ngajarin mencari alasan menipu. Oke, jadi ntar langsung aja ya mengenai belajar bahasa Mandarin, klik aja di bawah ini adalah sekolah tuh, 140. Pengen tanya, maksimum bawa HP berapa Kak? Maksimum ya, batas-batas normal lah untuk keperluan pribadi gitu loh ya, bukan untuk diperjualbelikan lagi. Itu ada. Kalau baru satu pun itu tetap apabila nilai nominal barang tersebut, walaupun itu adalah barang baru, terus nilai nominalnya melebihi dari 5 juta ya? $500. $500 itu akan kena pajak. Jadi gini loh, kalau kalian mau membawa sesuatu pulang ke Indonesia, cobalah kamu berdiri atau berpikir dari sudut seorang petugas bea cukai. Kalau kamu melihat teman kamu bawa HP 10 misalkan gitu, dalam pikiran kita apa? Ini buat dipakai sendiri apa dijual gitu loh? Saudaraku banyak. Oh, banyak. Aku anak ke-10, jadi atas masih ada 1-9 gitu. Apakah itu masuk akal? Tentu tidak, kawan. Oke. Ngajarin bohong nih Kak Agung. Nggak boleh ya. Oke, minuman alkohol boleh tidak lebih dari 1 liter ya. Sebaiknya kalian beli minuman miras itu belinya di bandara ya, di duty free, karena itu memang diizinkan ya, ada batasan tertentu. Jadi sebaiknya kamu jangan bawa dari rumah, maksudnya dari tempat kamu kerja gitu loh, dari Taipei. Sebelum pulang aku beli dulu di Carrefour misalkan gitu ya. Beli yang banyak gitu, jangan ya. Tapi tetap ada batasannya ya, walaupun beli di duty free seperti di Taiwan sendiri. Beli rokok di duty free, biasanya mereka juga pada saat mau masuk ke Taiwan, petugasnya juga akan mengingatkan satu orang hanya boleh 1 selop saja. Katanya Bunda Nevera, aku kalau Laipuci di lampu kuningnya telat, maksudnya udah nerobos lampu merah, terus aku takut ya. Iya nih, ternyata nih kawan-kawan ini nakal nih. Ada yang masuk ke taman, ada yang apa tadi? Masuk ke taman, ada yang nerobos lampu merah, ada yang pakai HP-an berkendaraan gitu ya. Tapi jangan jangan dikira nggak ada Pak D-nya kita bisa lolos loh. Ada kamera loh Kak. Bener, ada kamera dan ada pengadu, tukang lapor. Iya. Ini si Bunda Nevera ya. Lapor. Kalau misalnya di Taiwan itu kalau misalnya nggak ke foto ataupun juga nggak ada yang ngelapor, kamu aman lah. Di Taiwan tuh banyak pengadu. Iya. Karena ada itunya ada rewardnya gitu loh. Katanya si Wi, kalau dia mah aku ada salah kadang diain aja, asal yang penting dia ngerti gitu loh. Oh, oke. Malah teman cewek yang Taiwan yang suka ngebenerin aku kalau salah. Iya, bagus lah. Oke. Kalau bawa jam tangan 5 biji boleh nggak? Asal jangan lebih dari $500 ya, atau nilainya ya. Oke. Burung Waupati, burung waletnya pakai nomor paspor bebas pajak, boleh lolos dulu. Aku udah pernah bawa 3 botol lolos. Iya, asal jangan jangan mentah aja ya, yang udah diolah, terus udah gitu juga tidak lebih dari $500 ya.
Asiela. Kalau naik sepeda boleh nerobos lampu merah nggak? Kenapa sih nggak mikir aman nggak gitu loh? Kamu nerobos lampu merah, tiba-tiba, aduh amit-amit jangan. Yang ininya kan bahaya gitu ya. Nggak boleh tetap ya. Sebenarnya baik itu pejalan kaki, naik sepeda, apalagi kendaraan bermotor, kalau misalnya nerobos lampu merah, pasti kena tilang. Kalau ada polisinya. Terus menyeberang, bukan pada tempatnya, bukan pada zebra cross, itu juga akan dikenakan denda. Katanya Bunda Ne, betul Kak ada kamera, makanya aku takut didatangin polisi. Oh, nggak bakal didatangin polisi, nggak bakal didatangin. Dia bakal ngirim surat cinta, warna merah, kertasnya warna merah, kalau misalnya kamu nggak di rumah, disuruh ngambil surat tilangnya di kantor pos gitu. Terus jangan pikir, oh saya belum terima surat itu, enggak. padahal sudah terima. Tenang terus, aja. Beranggapan bahwa tidak menerima atau tidak mengetahui surat tilang itu apa. Ya. Kamu semakin lama telat bayar, nggak bayar, polisinya makin seneng, asik. Dendanya makin omsetnya tinggi. nambah terus. Itu akan naik loh ya. Nanti begitu kamu pas udah mau pulang ke Indonesia di bandara akan ditanya, Mbak, maaf ada, ini aku pakai bahasa Indonesia ya, dia kan pakai bahasa Mandarin. Maaf Mbak, nggak bisa pulang dulu. Kenapa? Oh, ini ada surat cinta yang belum kamu tebus. Surat cinta yang belum kamu tebus. Jadi ntar begitu disuruh nebus, disuruh bayar. Bayangin aja kalau misalnya kan kamu dendanya itu nggak dibayar selama 3 tahun. Iya. Nah, yang awalnya cuma 1.800 berbunga-bunga. Di saat itu hati kamu tidak lagi akan berbunga-bunga. Hati kamu akan hancur lebur. Berkeping-keping bukan berbunga-bunga. Ini juga ada kejadian ya, masyarakat Taiwan, orang Taiwan sih, karena anaknya itu mabuk saat berkendaraan, bukan mabuk karena cinta ya. Bukan, kena tilang. Terus mereka mengaku mamanya itu nggak buta huruf, jadi sudah menerima surat tilang itu, nggak dibaca, nggak digubris, dibiarkan berlarut-larut sampai pengadilan mengeluarkan surat akan disegel rumahnya. Akan disegel, betul. Itu kayaknya kalau nggak salah di Ilan kalau nggak salah ya. Iya. Itu heboh sempat masuk berita sih. Bawa hair dryer boleh nggak? Boleh. Katanya jam tangannya pas malam nggak apa-apa. Betul sih, bener. Karena kan mungkin murmer gitu ya. Kalau bermerek ya bisa berkeping-keping hatinya kalau misalnya disita gitu. Bayar pajak ya, itu yang stres. Oke. Ya udah, terima kasih banget buat kalian yang udah join hari ini dan juga pertanyaan juga banyak banget. Moga-moga apa yang kita jawab bermanfaat ya. Terus kita akan ketemu lagi live-nya di hari Rabu ya. Kamis. Oh, hari Kamis ya, bukan hari Rabu ya. Oh, hari Kamis. Kamis. Yakin? Oh ya, Kamis ya. Karena Rabu ada Rabu lelang ya. Oke, di sini saya Agung Sunarto. Amina Chandra, kita mau pamit dulu. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.